Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut untuk materi sistem kelenjar endokrin. Ya, kelenjar endokrin ini yaitu menghasilkan sebuah hormon endokrin. Kita bahas satu persatu. Untuk sistem kelenjar ini, pengertian sistem endokrin adalah suatu sistem tubuh manusia yang bertugas untuk melakukan sekresi atau memproduksi hormon yang berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan organ-organ dalam tubuh manusia sesuai dengan yang dibutuhkan organ tersebut. Nah, hasil sekresi berupa hormon ini langsung masuk ke dalam pembuluh darah manusia tanpa harus melalui saluran atau duktus. Jadi disalurkan melalui pembuluh darah. Nah, ada pun beberapa fungsi kelenjar endokrin. Yang pertama adalah mengatur dan merangsang aktivitas kelenjar tubuh. Kemudian yang kedua merangsang pertumbuhan jaringan yang terdapat pada tubuh. Kemudian yang ketiga adalah menghasilkan hormon-hormon yang dibutuhkan oleh organ-organ tertentu, misalnya hormon estrogen pada organ reproduksi. Kemudian juga mengatur oksidasi atau metabolisme dan meningkatkan penyerapan atau absorpsi glukosa pada usus halus, juga dikerjakan oleh kelenjar endokrin ini. Kemudian mempengaruhi metabolisme lemak, hidrat aram, protein, vitamin, dan mineral di metabolisme oleh si kelenjar endokrin ini. Kemudian sedangkan fungsi dari hormon adalah mengendalikan proses-proses dalam tubuh manusia seperti proses metabolisme, misalnya tadi lemak, kemudian glukosa dan lain sebagainya. Kemudian ada proses oksidatif atau perkembangan seksual, jadi dia memunculkan tanda-tanda atau ciri-ciri perkembangan seksual. Kemudian yang ketiga menjaga keseimbangan fungsi tubuh atau homeostatis, jadi diseimbangkan fungsi tubuhnya sehingga tubuh dalam keadaannya sehat. Di dalam tubuh manusia terdapat 6 kelenjar endokrin, masing-masing berperan dalam menghasilkan hormon tertentu sesuai dengan kebutuhan si tubuh manusia. Ya, ada hormon pituitari, tiroid, pankreas, hormon reproduksi, ada adrenal. Yang pertama adalah kelenjar hipofisis atau disebut juga dengan glandula pituitari. Ya, kelenjar ini terletak di salatur sisa lekukan estepenoid basis kreni berbentuk oval dan dengan diameter kira-kira 1 cm. Nah, kelenjar ini terbagi menjadi lobus anterior dan posterior serta terdiri dari adenohipofisis yang berasal dari orofaring dan neurohipofisis yang berasal dari sistem kantong Redke. Ya. Kemudian hipofisis dikenal juga sebagai master of gland atau karena kemampuan hipofisis dalam mempengaruhi atau mengontrol aktivitas kelenjar endokrin. Jadi dia adalah suatu pusatnya, master of gland dari si kelenjar endokrin ini. Mengontrol kelenjar endokrin menghasilkan bermacam-macam hormon dan mengatur kegiatan kelenjar endokrin lainnya. Letaknya terdapat di bagian otak besar. Nah, hipofisis ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian depan, tengah, dan juga belakang. Kalau depan anterior, tengah sentral, belakang posterior. Nah, kelenjar hipofisis ini juga bekerja bersama dengan hipotalamus yang di bagian otak juga. Kalau kita ingat-ingat lagi bagian otak yang sudah kita pelajari, yang fungsinya sama untuk mengendalikan organ-organ dalam tubuh. Nah, kelenjar hipofisis ini tadi kan ada yang anterior, posterior, dan yang tengah atau sentral ya. Nah, kalau yang anterior ini menghasilkan berbagai macam hormon, yaitu hormon somatropin, yaitu fungsinya untuk merangsang metabolisme protein dan lemak sehingga merangsang pertumbuhan tulang dan otot. Kemudian ada hormon tirotropin, bisa dicatat ya untuk fungsi-fungsinya, yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan dari kelenjar gondok. Ya, kalau tirotropin itu lebih ke kelenjar gondok atau tiroid, dan juga merangsang sekresi tiroksin. Nah, kemudian ada hormon adenokortikorotropin atau ACTH yang berfungsi untuk mengontrol perkembangan dan pertumbuhan aktivitas kulit ginjal dan merangsang kerja ginjal atau kelenjar ginjal untuk memproduksi hormon glukokortikoid, yaitu hormon untuk metabolisme karbohidrat. Kemudian ada hormon laktogenik, fungsinya itu untuk memelihara korpus luteum, yaitu kelenjar endokrin sementara pada ovarium, ya, sehingga dapat menghasilkan hormon progesteron ya.
Kemudian juga dapat menghasilkan air susu ibu, itu laktogenik. Kemudian ada hormon gonadotropin, menghasilkan hormon estrogen pada perkembangan sekunder pada wanita. Juga hormon progesteron pada wanita. Kalau pada pria, fungsinya untuk terjadinya spermatogenesis atau hormon menghasilkan hormon gonadotropin yang fungsinya untuk merangsang terjadinya spermatogenesis atau pembentukan sel sperma, ya. Kemudian juga merangsang sel-sel interstisial testis untuk menghasilkan hormon androgen dan testosteron. Jadi kalau pada perempuan adalah progesteron dan estrogen, kalau pada laki-laki adalah membentuk hormon gonadotropin, androgen, dan testosteron. Kemudian ada kelenjar hipofisis tengah, fungsinya yaitu memproduksi satu hormon yang disebut dengan melanocyte stimulating hormone atau MSH, bertanggung jawab terhadap pewarnaan pada kulit manusia. Jadi semakin banyak melanocyte yang diproduksi maka semakin hitam kulit seseorang, itu rumusannya seperti itu. Kemudian adalah kelenjar hipofisis belakangnya dibagi menjadi dua macam hormon, yaitu ADH dan hormon oksitosin. Nah, kalau hormon ADH atau vasopressin atau disebut hormon diuretik ini berfungsi untuk mempengaruhi proses reabsorpsi urin, ya, pengeluaran urin pada ginjal untuk mencegah terlalu banyaknya urin yang keluar. Reabsorpsi, jadi si urin itu diserap lagi oleh distal ginjal terus mencegah terjadi banyak urin yang keluar. Kalau oksitosin biasanya fungsinya itu untuk merangsang otot polos yang terdapat di uterus alat reproduksi dalam wanita, biasanya untuk ketika saat melahirkan. Ini hormon oksitosin diperlukan. Kemudian juga saat menyusui juga diperlukan. Kemudian yang kedua ada kelenjar tiroid, ya, terletak di bagian depan leher atau bagian depan kerongkongan, tepatnya di bawah cartilago thyroid atau fascia colimedia dan fascia paravertebralis. Kelenjar tiroid ini melekat pada trakea dan melingkari 2/3 sampai 3/4 lingkaran dari trakea. Pada orang dewasa berarti kira-kira 18 gram dan terdapat dua lobus kanan dan kiri yang dibatasi oleh isthmus. Jadi ini dipersarafi oleh saraf endogenik dan cholinergic. Pembuluh darah besar terdapat pada kelenjar tiroid ini, dekat kelenjar tiroid, yaitu arteri carotis communis dan arteri jugularis interna. Kalau kalian masih ingat tentang pembuluh darah terbesar, ya. Kemudian sedangkan saraf yang ada pada nervus vagus yang terletak bersamaan di dalam sarung tertutup di latar dorsal tiroid, ya. Kemudian fungsinya yaitu dia menghasilkan hormon tiroid utama, ya, tiroksin, tetrahydrokanabinol. Kemudian itu menghasilkan hormon tiroid yang paling utama. Nah, kemudian dari fungsi-fungsinya itu, kalau yang pertama dia mengatur laju metabolisme tubuh, ya. Kemudian yang kedua adalah untuk pertumbuhan testis, saraf dan tulang. Kemudian yang ketiga mempertahankan sekresi gonadotropin, ya, untuk reproduksi juga, ya, yang tadi sudah kita bahas. Kemudian menambah kekuatan kontraksi otot dan irama jantung. Kemudian merangsang pembentukan sel darah merah, ya. Kemudian mempengaruhi kekuatan dan ritme pernafasan. Kemudian sebagai kompensasi tubuh terhadap kebutuhan oksigen akibat metabolisme dan antagonis insulin. Nah, itu fungsi-fungsi dari kelenjar tiroid, ya. Kemudian juga dia menghasilkan hormon, yaitu hormon utama tiroksin dan tironidotropin. Kalau tiroksin fungsinya untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia, kemudian mengatur aktivitas saraf, kemudian juga mengatur metabolisme organik. Silahkan dicatat, ya. Kemudian hormon tironidotropin ini fungsinya sama dengan hormon tiroksin. Jadi dua hormon utamanya itu tiroksin dan tironidotropin. Nah, fungsi hormon-hormon yang tadi kita sudah bahas. Kemudian ada kelenjar paratiroid. Kelenjar ini terletak di setiap sisi dari kelenjar tiroid dan berjumlah 4 buah yang tersusun secara berpasangan, yaitu ada 4 buah kalau paratiroid, di bawahnya lagi dari kelenjar tiroid atau di dalamnya. Nah, kemudian fungsinya adalah untuk menjaga keseimbangan kalsium dalam darah dan juga mengatur metabolisme fosfor. Nah, paratiroid menempel di dalam endoderm tiroid, kelenjar tiroid. Nah, ada 4 lobus dalam
paratiroid ini ya. Kemudian berwarnanya kekuningan dan ukurannya kurang lebih 3x3x2 mm dengan berat keseluruhan sampai 100 mg. Ya, kemudian kalau fungsinya tadi kan sudah tentang kalsium ya. Fungsi dari kelenjar paratiroid ini adalah untuk mengatur kalsium di ginjal, tulang, usus dan lain sebagainya. Ada kelenjar adrenal atau anak ginjal ya. Terletak di kutub atas kedua ginjal. Kelenjar supranal atau kelenjar anak ginjal menempel pada ginjal, terdiri dari dua lapis yaitu bagian korteks dan medula. Ya, ini disebut kelenjar adrenal. Di bagian atas anak ginjal ada dua. Kemudian mensintesis 3 hormon yaitu mineralokortikoid atau aldosteron, kemudian glukokortikoid, dan ada juga androgen atau hormon seks ya. Itu kalau fungsi dari hormon mineralokortikoid bisa dicatat fungsinya untuk mengatur keseimbangan elektrolit ya, antara natrium dan kalium, ekstraksi natrium dan kalium, kemudian juga membantu dalam mempertahankan tekanan darah normal dan curah jantung. Kalau glukokortikoid berfungsi dalam membentuk metabolisme glukosa ya, atau yang meningkatkan kadar glukosa dalam darah. Kemudian androgen fungsinya itu lebih ke seks, androgen dan estrogen. Kelebihan pelepasan androgen mengakibatkan penampilan sifat laki-laki secara fisik dan mental pada wanita, dan misalnya kelebihan pelepasan estrogen mengakibatkan sifat wanita pada laki-laki. Jadi ini kalau androgen hormon seks dan ya. Kemudian selanjutnya bagian medulanya itu, kalau tadi bagian korteksnya ya, bagian badannya. Kalau badan medulanya berfungsi untuk menghasilkan 2 hormon yaitu adrenalin dan non-adrenalin. Kalau adrenalin fungsinya untuk berhubungan dengan peningkatan fisiologis manusia, yaitu meningkatkan denyut jantung, meningkatkan kecepatan pernafasan. Kalau adrenalin meningkatkan menyempatkan pembuluh darah manusia. Kalau non-adrenalin adalah kebalikan dari adrenalin, yaitu menurunkan denyut jantung, menurunkan kecepatan pernafasan dan lain sebagainya. Kemudian ada kelenjar pankreas berfungsi sebagai endokrin dan eksokrin. Nah, di dalam kelenjar pankreas ini ada sel alfa yang menghasilkan glukagon dan sel beta yang merupakan sumber dari insulin ya. Nah, sedangkan sel beta mengeluarkan somatotropin, gastrin dan polipeptida dan pankreas. Glukagon juga dihasilkan oleh mukosa usus yang menyebabkan terjadinya glikogenesis dalam hati atau mengeluarkan glukosa ke dalam aliran darah. Fungsi insulin terutama untuk memindahkan glukosa dan gula lain melalui membran sel ke jaringan utama, terutama sel otot, fibrolas, dan jaringan lemak. Dalam meningkatkan kadar gula darah, glukagon merangsang glikogenesis atau pemecahan glikogen menjadi glukosa dan meningkatkan transport asam amino dari otot serta meningkatkan glukogenesis, yaitu membentuk glukosa dari yang bukan karbohidrat. Dan metabolisme lemak, glukogen meningkatkan lipolisis yaitu pemecahan lemak. Ini sudah kita bahas di bagian pankreas. Nah, secara garis besar hormon insulin ini adalah untuk memindahkan glukosa dan gula lain melalui membran sel jaringan utama ke otot, ke jaringan lemak dan lain sebagainya. Jadi dia memproduksi dan mengeluarkan glukosa ke dalam aliran darah. Kemudian ada kelenjar gonad yang terakhir atau kelenjar reproduksi. Kelenjar gonad ini sebenarnya sudah terbentuk pada minggu-minggu pertama gestasi atau dalam kehamilan dan tampak jelas pada minggu pertama. Keaktifan kelenjar ini terjadi pada masa prapubertas atau sebelum si manusia itu pubertas dengan meningkatnya sekresi gonadotropin atau FSH dan LH. Nah, fungsinya ini adalah untuk kelenjar reproduksi karena produknya adalah berhubungan dengan alat reproduksi manusia. Jadi kalau pada pria itu terdapat di testis ya, kelenjarnya, dan kemudian wanita terdapat di ovarium. Hormonnya pada wanita itu ada hormon estrogen. Fungsinya untuk pertumbuhan dan perkembangan alat reproduksi sekunder wanita jika sudah balik ya, sudah pubertas, seperti perkembangan payudara, perkembangan biung dan lain-lain. Kalau progesteron fungsinya untuk perkembangan dan pertumbuhan alat reproduksi primer wanita seperti perkembangan uterus ya. Kalau hormon androgen itu pada pria fungsinya pertumbuhan dan perkembangan primer pada pria seperti pembentukan sperma dan lain sebagainya. Kemudian kalau hormon testosteron
berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan sekunder pria pada saat si pria tersebut pubertas, misalnya perubahan suara, tumbuhnya jakun, kumis dan bulu-bulu halus di sekitar tubuh dan lain sebagainya. Kemudian ada penyakit kelenjar endokrin, ada yang disebut dengan penyakit Addison. Kalau penyakit Addison ini adalah karena kurangnya produksi dari hormon glukokortikoid, ya, disebabkan oleh karena kelenjar adena yang terinfeksi. Bisa juga karena proses imun. Kemudian ada sindrom Cushing, disebabkan karena produksi yang berlebihan dari hormon glukokortikoid. Misalnya seperti gejalanya adalah osteoporosis, otot menjadi lemah, luka yang sulit sembuh, dan gangguan mental. Itu sindrom Cushing. Kemudian ada sindrom androgenital, ini biasanya berhubungan dengan kelenjar adrenal. Misalnya timbulnya tanda-tanda pertumbuhan reproduksi sekunder pria pada wanita, ya, androgenital. Kemudian ada diabetes mellitus, misalnya adalah terjadi karena kadar glukosa dalam darah yang meningkat, ya. Kemudian hipotiroid, ya, kekurangan hormon tiroid yang menyebabkan kretinisme atau tumbuh pendek, ya. Kemudian ada hipertiroid karena hormon tiroid diproduksi secara berlebihan sehingga dapat menyebabkan penyakit membengkakkan kelenjar tiroid dan lain sebagainya. Sampai di situ Ibu rasa cukup ya untuk kali ini. Kalau gitu Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.